Mau pulang sendiri atau pulang tinggal nama? Guys, sisi gelap warga Pati mulai terungkap sejak kejadian viral tersebut. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kalian masih ingat gak sih sama kejadian viral yang ada di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Sukolilo, tentang tewasnya pemilik rental mobil yang dikeroyok warga. Nah, kita udah sempat bahas di video sebelumnya gimana kronologi dari kejadian tersebut. Jadi si pemilik rental mobil ini sampai tewas dikeroyok warga karena diduga atau dituduh maling guys sama warga setempat. Almarhum ini dikira mau maling mobilnya sendiri. Nah, usut punya usut, ternyata itu bukan hanya kecurigaan biasa, karena banyak banget berita-berita janggal yang mulai bermunculan tentang warga Pati. Setelah viralnya kejadian tersebut, banyak yang menduga kalau itu hanya kesalahpahaman dan kecurigaan semata dari warga setempat. Akan tetapi ada informasi yang menyampaikan kalau warga Pati tersebut rata-rata memang tempatnya penadah mobil. Kita juga udah sempat bahas tentang penadah mobil di Desa Pati. Kalian bisa cek aja video sebelumnya. Dan sekarang ini lebih heboh lagi guys, karena ini menyangkut tentang kinerja polisi yang dimana kasus ini sempat dilaporkan oleh almarhum kepada pihak kepolisian 4 bulan sebelum kejadian tersebut guys. Selama 4 bulan polisi ini kemana aja, sampai-sampai polisi itu nggak tahu kalau mobil tersebut ada di salah satu desa di Kabupaten Pati. Bahkan sampai pemiliknya sendiri yang turun tangan mengambil mobil itu secara langsung guys. Akan tetapi menurut banyak narasi yang beredar, kalau udah ke Pati itu pasti aja ada yang mengatakan lebih baik pulang sendiri hidup-hidup atau pulang tinggal nama guys. Mungkin aja almarhum yang berinisial BH ini alias si pemilik rental mobil nekat nih ngambil mobilnya, secara siapa juga yang relakan sebuah mobil itu dibiarkan gitu aja, yang beli kita, yang rawat juga kita, ini dibiarin aja kayak gitu ya. Dan dari kejadian ini benar-benar mendukung narasi tersebut guys, karena sepertinya pemilik rental ini nekat untuk mengambil mobil itu, jadinya pulang tinggal nama guys. Nah, disinilah kinerja kepolisian dipertanyakan. 4 bulan sebelum kejadian udah dilaporkan, tapi kenapa kejadian ini bisa sampai terjadi? Bahkan banyak yang mengeluhkan soal kinerja polisi, di mana pihak kepolisian itu tidak mau gerak kalau tidak ada cuan. Bahkan sekarang kalau ngelaporin kasus kejahatan aja kayaknya harus bayar dulu gak sih guys? Aku gak tahu konsepnya kayak gimana, tapi yang pasti dari kejadian ini semakin banyak yang menanyakan kalau pihak tersebut kerjanya apa sih gitu. Apa benar ya kata Pak Gus Dur? Katanya cuma ada 3 polisi yang jujur di negara ini guys, yaitu polisi tidur, patok polisi, dan polisi hugeng guys. Oke, coba kita cari tahu dulu informasinya. Kok bisa ya selama 4 bulan kasus itu didiamin, dan katanya polisi ini juga nggak tahu loh kalau mobil itu ada di wilayah Pati guys. Semakin bingung kan? Kita cari tahu dulu. Jadi guys, dilansir dari regionalkompas.com, BH, bos rental mobil asal Jakarta yang tewas akibat dikeroyok di Pati, ternyata pernah membuat laporan kehilangan di Polres Metro Jakarta Timur. Dalam laporan yang dibuat pada Februari 2024, disebutkan bahwa mobil jenis Honda Mobilio yang disewakannya dibawa kabur oleh penyewanya. Betul, ada laporan itu. Kita sudah melakukan rangkaian penyelidikan, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, yang dikonfirmasi Senin 10 Juni 2024. Meski begitu, Armunanto tak merinci penyewa yang dilaporkan, sejak kapan mobil disewa dan dinyatakan hilang, hingga sejauh mana penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dia hanya menyebut dalam penyelidikan pihaknya belum mengetahui soal keberadaan mobil tersebut. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Muhammad Alvan menjelaskan, 4 korban berangkat dari Jakarta untuk mengambil mobil. Nah, jadi gitu guys informasinya. Dari berita yang dibaca tadi sih kelihatan banget ya, dari pihak kepolisiannya itu belum mengetahui keberadaan mobil tersebut. Anehnya di sini kenapa yang melaporkan justru lebih dulu tahu letak atau keberadaan mobilnya di mana guys? Apakah jangan-jangan ketukar nih? Selama ini bukan polisi yang menyelidiki tapi yang melaporkan sendiri yang melakukan penyelidikan.
Mungkin aja nih nunggu polisi kayaknya kelamaan ya guys. Nih buat kalian para pemilik rental mobil, please hati-hati. Dari kasus ini kalian harus belajar guys. Yang namanya musibah itu pasti ada, tapi akan lebih baik kalau kita waspada dan berhati-hati. Kira-kira kalau kalian nih pemilik rental mobil masih mau pinjemin sama warga Pati. Bahkan kabar tentang warga Pati yang diduga sebagai tempat penadah mobil dibenarkan oleh YouTuber otomotif ternama, yaitu Ridwan Hanif. Dia juga ikut merespon tentang kejadian ini guys. Katanya selama ini emang gitu kok. Wah, harus makin waspada nih guys. Dari kejadian ini harus belajar dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya. Tidak lupa kita bareng-bareng kirim doa kepada almarhum, kepada korban, supaya korban yang masih selamat itu bisa segera pulih dan korban yang sampai tewas bisa diterima di sisinya. Nah, kalau kalian gimana nih guys? Masih yakin sama kinerja polisi? Atau menurut kalian ini cuma kebetulan si pelapor duluan yang tahu di mana keberadaan mobilnya? Coba tuliskan di kolom komentar. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye!